Pernah nggak kamu bertemu orang yang bilang kimia itu beracun lah, bahaya lah, bahkan bisa mematikan? Pokoknya anti banget sama namanya kimia. Nah, orang yang bilang gitu berarti dia belum kenal sama kimia. Padahal logam kimia sangat bermanfaat loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan, titanium sangat bermanfaat loh. Selain titanium, terdapat unsur penosisi periode keempat lainnya seperti skandium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, biar kamu makin paham, yuk kita akan mengenal lebih dalam. Yuk! Skandium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Sc dan nomor atom 21. Ia merupakan salah satu unsur blok D metalik berwarna putih keperakan. Secara historis, ia telah diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang. Dalam kehidupan sehari-hari, skandium digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi dan bahan pembentuk gelatin hidroksida. Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22. Unsur ini merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, dan tahan korrosi, atau termasuk tahan terhadap air laut, aqua regia, dan klorin. Dengan warna putih metalik keperakan. Titanium banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di bidang industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Vanadium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang V dan nomor atom 23. Ia adalah sebuah logam transisi yang keras berwarna abu-abu keperakan dan dapat ditempa. Vanadium elemental jarang ditemukan di alam, tetapi setelah diisolasi secara artifisial, pembentukan lapisan oksidasi atau pasivasi lumayan dapat menstabilisasikan logam bebas ini terhadap oksidasi lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, vanadium digunakan terutama untuk menghasilkan panduan baja khusus seperti baja berkakas berkecepatan tinggi dan beberapa panduan aluminium. Senyawa vanadium industri yang paling penting, vanadium pentaksida, digunakan sebagai katalis untuk produksi asam sulfat. Kromium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Ia adalah unsur pertama dalam golongan 6. Kromium adalah logam berwarna abu-abu seperti baja, berkilau, keras, dan rapuh, yang memiliki kepemalasan tinggi, tahan pengusaman, dan memiliki titik lebur tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kromium adalah logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara electroplating. Misal, nikrom pada alat pemanas mengandung 18% kromium. Selain itu, kromium digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengkilap. Mangan atau bekawi adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Mn dengan nomor atom 25. Ia adalah logam yang keras, rapuh, berwarna keperakan yang sering ditemukan dalam mineral yang dikombinasikan dengan besi. Mangan adalah sebuah logam berwarna abu-abu keperakan yang menyerupai besi. Logam ini keras dan sangat rapuh, sulit melebur tetapi mudah teroksidasi. Logam mangan dan ionnya yang umum bersifat paramagnetik. Mangan akan ternoda perlahan di udara dan teroksidasi seperti besi dalam air yang mengandung oksigen terlarut. Dalam kehidupan sehari-hari, mangan banyak digunakan pada industri baja sebagai campuran alloy. Mangan dengan besi yang disebut ferromangan. Ferromangan digunakan sebagai bahan pembuatan mesin dan alat berat karena sifatnya sangat keras, kuat, dan tahan gesekan. Selain itu, mangan dalam bentuk senyawa MnO2 digunakan pada baterai kering. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling utama di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi.
Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, besi bersifat feromagnetik. Oleh karena itu, banyak oksida besi digunakan sebagai bahan pembentuk perangkat elektronik, memori komputer, dan peta rekaman. Besi juga berperan penting dalam proses biologis, di antaranya untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil pada tanaman. Besi murni bersifat lunak, liar, dan cukup reaktif. Oleh karena itu, besi selalu dipadukan dengan logam lain membentuk alloy, misal baja atau stainless steel agar lebih keras. Kolbat adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Co dan nomor atom 27. Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif adalah logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Kolbat biasa digunakan untuk membuat paduan campuran besi dan mempunyai sifat tahan karat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kolbat banyak digunakan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, peralatan tahan panas, dan salah satunya adalah isotop radioaktif kolbat atau CO60 yang berguna dalam pengobatan kanker. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam bentuk periode yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 8. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semberut ke warna keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan panduan yang sangat berharga. Nikel murni berbentuk bubuk untuk memaksimalkan luas permukaan reaktif. Memiliki aktivitas kimia signifikan, tetapi potongan yang benar lambat bereaksi dengan udara dalam kondisi normal karena lapisan teroksidasi berbentuk di permukaan dan mencegah korosi lebih lanjut atau pasivasi. Meski begitu, nikel murni hanya ditemukan di kerak bumi dan jumlah kecil, biasanya dibantu ultrabasa dan di dalam meteor bersih atau sidik yang tidak terpapar oleh oksigen saat ini berada di luar atmosfer bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, nikel biasanya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan stainless steel, pembuatan logam anti karat, baterai nikel metal head, dan lain. Tembaga adalah suatu unsur kimia dengan lambang Cu dan nomor atom 29. Tembaga adalah logam yang lunak, mudah ditempa, dan ulet dengan konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Permukaan tembaga murni yang baru diekspos memiliki warna orange merah muda. Tembaga digunakan sebagai konduktor panas dan listrik, sebagai building material, bahan bangunan, dan sebagai konstituen dari berbagai paduan logam seperti perak sterling yang digunakan dalam perhiasan, kupronikel yang digunakan untuk membuat perangkat keras laut dan koin, serta konstantan yang digunakan dalam pengukur gangan dan termokopel untuk pengukuran suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik. Tembaga mudah ditempa dan bercampur dengan emas sehingga digunakan pada pembuatan kerajinan. Tembaga juga banyak digunakan untuk membuat paduan logam seperti kuningan, perunggu, monel, dan alniko. Seng atau timah sari adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Zn dan nomor atom 30. Seng adalah logam yang sedikit rapuh pada suhu kamar dan memiliki penampilan keabu-abuan keperakan ketika oksidasi dihilangkan. Ia merupakan unsur pertama dalam golongan 2B dari tabel periodik. Seng adalah logam diamagnetik berwarna putih kebiruan dan berkilau, meskipun nilai komersial yang paling umum dari logam ini memiliki hasil yang kusam. Seng dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Seng juga berguna untuk paduan logam, zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, bahan bakar pembuat cat putih, dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi, karena dapat berfluoresensi. Lembaran seng juga dapat dimanfaatkan sebagai atap bangunan.